Cek cek. Jadi gini Bu, kami dari mahasiswa UIN semester 6 kebetulan ada mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Oh, iya. Nah, ini untuk tugas UAS kita diberikan tugas wawancara kepada tokoh-tokoh budaya di Surakarta sama Jogja. Oh, gitu. Nah, kebetulan dulu saya juga pernah sekolah dekat sini. Terus ada gedung wayang orang. Nah, ini saya penasaran sama sejarah-sejarah sama apa itu gedung wayang orang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muat. Ini Kalau saya Rido. sama Mas Dito. Nah, kalau sebelumnya Ibu dengan Ibu Sinten? Ibu Harsini. Ibu Harsini. Udah lama di sini, Bu? Saya sudah 35 tahun. 35 tahun. Sudah lahir. Belum. Berarti itu dari awal didiriin ini apa gimana? Enggak. Wayang orang itu sebenarnya lahir dari keraton. Lahir dari keraton Iya, Surakarta. dari keraton Mangkunegaran. Mangkunegaran mana? Ya, waktu itu ada tokoh Chinese yang namanya Gamkan Gamkan. itu memperjuangkan wayang orang itu agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya untuk konsumen dari kaum ningrat saja. Lah kemudian Gamkan minta izin, diperbolehkan. Nah akhirnya wayang orang ini bisa main, tapi bentuknya tobong. Tobong itu main secara keliling dan itu tidak permanen. Ya ada gedungnya, ya ada panggungnya gitu. Tapi itu bisa bongkar pasang gitu loh. Itu namanya panggung tobong gitu. Nah kemudian kalau setiap dulu itu kan pernah ya di sini itu ada yang namanya Maleman Sriwedari. Itu diadakan setiap bulan Ramadan. Itu di sini. Ini kan karena Sriwedari ini miliknya dari Keraton Kasunanan, ya, sehingga wayang itu sendiri dulu namanya bukan wayang Sriwedari, entah wayang apa ya nggak tahu. Lah itu diperbolehkan untuk tampil di sini, main di sini. Nah kemudian oleh masyarakat memohon agar wayang orang itu bisa menetap main di lingkup Sriwedari ini, Taman Sriwedari ini, atau dulunya namanya Kebon Rojo, karena ini milik kebun binatang meringi ya. Kebon Rojo ini semua ini kalangan di wilayah ini, lingkungan ini namanya Kebon Rojo. Memang di sana dulu ada kebun binatang. Itu. Nah kemudian dibuatkan panggung yang sangat sederhana tentunya di sana. Nah, di sana panggungnya kecil, itu dekat banget dengan penonton gitu, dekat. Dan itu dulu kan belum ada listrik, jadi memakai obor. Pakainya obor. Nah, dulunya karena itu kan zaman dulu itu seperti itulah ya, jadi sangat sederhana dari segala sesuatunya, dari make up, tata busana, semuanya itu serba sederhana. Kemudian seiring berkembangnya zaman, kemudian gedung yang di sana itu tidak dipakai, dan minta untuk dibuatkan gedung lagi yang bisa, maksudnya itu yang layak lah. Nah itu dibuatkan di sini, tapi belum seperti ini juga. Nah itu dibuatkan gedung, pada waktu itu sudah permanen kalau di gedung itu ya, penampilannya, pementasannya pun juga permanen setiap hari, setiap malam di sini. Nah dulu itu di samping itu jendelanya itu bukan kaca tapi pakai kawat. Jadi orang yang
menonton itu kalau kalau tidak punya dana, tidak punya uang itu pada Lihat dari melihatnya luar. dari samping. Nah, di situ banyak penjual atau penduduk yang bermukim di sini pada waktu itu. Lah, mereka itu ya pedagang-pedagang seperti inilah. Yang di sini yang bermukim di sini. Lah, itu pada menyewakan itu dingklik ya, itu bangku ya, menyewakan bangku bisa ya supaya bisa disewakan penonton yang tidak bisa masuk ke sini. Nah, dulu juga tidak sebesar ini gedungnya, agak kecil. Ya kemudian seiring berjalannya waktu juga diperbaiki lagi lebih baik dan akhirnya itu sampai tahun berapa ya itu 2000 berapa ya itu ada misalnya itu gedung ini dibangun karena ada bantuan dari Jepang berwujud lighting dan sound system dari Jepang. Kemudian memang harus karena disesuaikan dengan kebutuhannya sound itu sendiri, makanya dipugar gedungnya dan itu sampai berjalan sampai sekarang. Kalau boleh tahu pemrakarsa wayang orang ini pertamanya siapa, terus tujuannya apa Bu? Itu bisa edukasi atau keberapa ya? Itu karena ini sebenarnya milik dari Kasunanan ya. Sinuwun ke berapa ya itu 9 ya? 9 atau 10 saya. Tuh. Terus tujuannya sendiri ataukah ini cuma sekedar sarana hiburan buat ningrat atau itu, kalau dulunya itu memang dikonsumsi oleh kaum ningrat. Nah karena ini asal mendapat usulan dari Gamkan yang menginginkan untuk supaya bisa dinikmati oleh khalayak umum, jadi meminta pada Sinuwun untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Tapi kalau selain buat hiburan, wayang orang ini juga menampilkan apa itu unsur-unsur edukasi gitu nggak Bu? Atau cuman hiburan saja? Atau cerita-cerita wayang gini, wayang itu selain untuk tontonan itu juga menjadi tuntunan yang akhirnya mempunyai tatanan. Nah seperti itu. Nah, jadi tidak hanya itu suatu tontonan yang menarik yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat. Tidak, kalau bisa dicermati, wayang orang itu adalah yang namanya wayang itu adalah bayangan atau wewayangan. Itu ya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi atau yang diceritakan di dalamnya itu adalah tentang kisah kehidupan masyarakat umum yang sehari-harinya itu dilakukan oleh kita. Itu ada di situ lah. Itu tinggal kitanya saja yang mencermati seperti apa gitu. Kalau boleh tahu kan mungkin kata Ibu tadi kan wayang orang ini kan dibentuk sebagai hiburan untuk masyarakat umum. Nah itu bentuk pemeliharaannya itu gimana Bu? Mungkin kalau kita ngelihat di zaman sekarang juga kan hiburannya udah terlalu banyak. Nah itu gimana? Apakah ini masih relevan? Apa gimana? Gini, kalau dulu itu memang wayang orang itu mandiri, dikelola sendiri. Nah, semakin ini kalau mandiri itu memang kita memang butuh dana. Nah, kemudian oleh pemerintah daerah waktu itu, Pemkot Solo, kemudian ini dimasukkan di APBD yang diikutkan di dinas yang mengelola tentang kebudayaan. Nah, kemudian sampai sekarang pun kita ini wayang orang ini masuk di bawahnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, jadi di bawah naungannya
pemerintah Kota Surakarta. Ya. Jadi untuk pemeliharaan itu kita tetap mengandalkan apa namanya? Bantuan dari pemerintah. Ya, bantuan dari. Kalau wayang orang sendiri ini maksudnya udah punya hak cipta belum, Bu? Kan kalau biasanya kayak reok ponorogan udah Iya, sudah. Itu mulai tahun berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Lupa itu ya. Itu tahun berapa ya itu? Saya lupa, itu baru-baru itu kok. Ya. Kita jadi apa? Cagar budaya tak benda ya. Iya. Izin bertanya, kalau di wayang itu kan kalau yang dari kita pelajarin sebelumnya, wayang itu kan memang budaya dari zaman dahulu yang udah ada, kayak cerita-ceritanya pun kayak epos Ramayana gitu kan, Bu, dan Mahabharata. Dan kalau boleh tahu, ini kan tadi dari Kasunanan ya, Bu, Iya, betul. yang latar belakangnya kerajaan Islam. Nah, sekiranya ada nggak, Bu, cerita-cerita yang dipakai di sini tuh kayak cerita yang ada nilai-nilai unsur Islam yang dipadukan dengan budaya Jawanya gitu, Bu? Gini Mas, sekarang gini ya. Ini diambil dari ini aja. Pandawa Iya. itu mempunyai senjata yang namanya Jamus Kalimosodo. Nah, Kalimosodo itu sebenarnya kalimat syahadat. Kalau dia ya itu kalimat syahadat itu sebenarnya itu memang itu dari situ ya, dari unsur Islam itu ya, Islami. Seperti kalau Begawan Durna itu pun seorang resi, itu kalau dulunya itu ya dia itu sebagai ustadz lah mungkin seperti itu, karena beliau itu juga mengajarkan tentang filsafatnya orang yang beragama dan lain sebagainya lah, seperti itu. Berarti memang ada, tapi diselipin dikit aja supaya bisa dinikmati semua kalangan. Iya, gitu ya, Bu. betul, sebenarnya juga seperti itu. Kenapa kok Durna itu pegang ini tasbih? Nah itu, ya kan? Karena apa? Mengajarkan kepada seluruh siswa-siswanya untuk selalu ini loh. Iya. Saya selalu berdoa mengajarkan ke kamu, murid-muridku, jangan sampai lupa berdoa, jangan sampai melepaskan ini. Ini adalah kunci hidupmu. Kalau boleh tahu, dari sebanyak-banyaknya cerita yang ada di sini ya, Bu, Ibu, tokoh paling yang Ibu seneng atau tokoh favorit Ibu siapa? Tokoh cewek apa cowok? Boleh yang Pak yang the best lah menurut Nah, aku. kalau saya paling suka tokoh Wisanggeni. Karena apa Wisanggeni? Wisanggeni itu kalau dalam pewayangan dia itu anaknya Janaka, tetapi ibunya itu seorang bidadari. Dia tidak ikut bapaknya, tapi ikut ibunya. Jadi dia hidup tidak di alam semesta ini, dia ikut ibunya di kayangannya. Ya. Tetapi segala urusan untuk keamanan ya, bukan keamanan untuk ya boleh dikatakan keamanan, untuk keamanan para Pandawa, dia selalu nomor satu untuk menyelesaikan segala masalah, segala perkara. Dia memang orangnya non sewu kemaki neng cumbut gitu loh. Ya itu memang iya ya seperti itulah, matilah. Dia tidak bisa kromo, tidak bisa boso kromo, tapi bagus dia sampai
apa ya, bapaknya saja salut dengan kok bapaknya siapa Kresna pun salut kok sama Wisanggeni itu. Karena apa? Ketika dia lahir, dia itu tidak punya bayi yang belum punya dosa, dia dimasukkan dalam kawah. Karena apa? Itu karena Dewa Srani itu adalah anak dari rajanya para dewa, menginginkan ibunya si itu Wisanggeni itu ingin dijadikan istrinya dengan syarat harus pisah dengan Harjuno. Kemudian Harjuno diturunkan ke bumi. Pada waktu itu ibunya lali aku jenenge sapa. Itu sedang mengandung Wisanggeni. Nah, ketika mendadak melahirkan itu, si bayinya itu diminta sama Bromo, sama ayah kakeknya Wisanggeni itu. Kemudian istrinya Harjuno atau ibunya Wisanggeni itu dibawa lari oleh si Dewa Srani. Nah, bayinya dimasukkan ke situ. Terus yang terakhir Bu, dari Ibu sendiri harapannya buat buat kelestariannya budaya wayang orang ini gimana ke depannya Bu? Untuk pelestarian budaya ini itu saya serahkan kepada generasi muda yang akan datang. Siapa lagi ya kan yang mau melestarikan kebudayaan kita kalau tidak generasi penerus? Bukan penerus saja ya, tapi generasi yang akan datang, baik itu pemain, pendukung ataupun penonton atau masyarakat luas. Lah saiki main nek ra ditonton terus piye? Ya kan? Saya berharapnya tetap cintailah kebudayaan khususnya wayang orang. Tadi juga banyak tokoh-tokoh yang masih muda, mungkin seumuran SMP atau SMA itu. Itu ada yang SMA, ada yang SMP. Itu nanti yang jadi cakil kalau enggak salah ya. Tuh. Berarti itu kalau boleh tahu ngambil buat penerus-penerusnya itu gimana Bu? Apa emang ada yang mereka yang datang ke sini atau gimana? Mereka kebanyakan yang datang ke sini. Iya, mereka kepingin banget melestarikan dengan cara bolehkah saya ikut pentas? Nah, boleh, tapi dengan syarat kamu harus satu, tahu tentang wayang. Yang keduanya kamu bisa nari, kamu bisa onto-wecono. Onto-wecono kalau boleh tahu. Onto-wecono itu dialog. Oh, dialog Ya. Belum bisa nembang, nanti belajar sedikit-sedikit bisa. Dan jangan lupa kalau masih sekolah harus bisa memanage waktunya gitu. Jadi Bu dulu salah satu aktor juga ya sebelum Iya. pengelola. Saya dulu jadi pemain itu sampai tahun 2019. Nah, kemudian tahun 2019 itu saya didekatin cuma satu tahun, enggak ada deh, 6 bulan kemudian saya ditarik lagi ke belakang untuk bukan mengawasi ya, istilahnya saya memberi contoh karena di sini ada regenerasi di kostum lah. Saya di sana untuk memberi arahan, jadi untuk mencontohi gitu loh. Tuh, dan kemudian baru sebentar di kostum itu, kemudian saya diangkat jadi sutradara di sini sampai sekarang ini. Tapi karena di sini kan kurang ya dulu kurang personel, jadi saya dibantu di depan ini ketika saya tidak menyutradara.
berarti 2019 terakhir pas Covid itu ya, Bu ya? 2019 Iya. 2020. Nah, itu apa wayang orang ini masih nampilin atau gimana, Bu? Nah. Pas Covid itu. Gini Mas, ketika COVID itu kan ada WFH WFO ya. Iya. Nah itu, jadi kita dibagi, ada yang WFH, ada yang WFO. Nah ketika yang di WFH di sini kan kita cuma plonga-plongo, nggak punya kerjaan apa-apa kan. Nah itu, terus saya mempunyai ide sama teman-teman, Bu ayo kita buat karya apalah, kita buat kemasan, nanti kita share di IG, kan ada kan IG-nya wayang Iya. orang. Nah, terus kemudian kita buat video, ada kok videonya. Nah setelah itu kok lama-lama kok nggak enak, cuma buat sekali toh. Nah seterusnya, nah akhirnya saya punya gagasan sama teman-teman, kok awake dhewe iki kok koyone makan gaji buta ya, cuma tengok-tengok tok nang diblonjo, nggak enak kan. Nah terus saya sama teman-teman gini aja, seandainya kita live streaming gimana, cuma 1 jam, paling lama 1 jam kita buat itu, dan dengan pemain atau yang gamel itu terbatas, tidak usah banyak-banyak. Nah di situ akhirnya kita buat live streaming melalui IG. Nah itu yang nonton banyak, karena apa? Pada waktu COVID itu kan mereka butuh ya hiburan, karena terlalu tegang mikirin yang enggak kan. Nah itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang memang betul-betul menginginkan seperti itu. Nah tapi yang mempunyai admin itu terus gini, bilang ke saya toh, Bu, lagi nek suwe-suwe ngene iki aku sing jebol no. Lagi to Mas. Lah mosok aku kon to, Mbok, kuotane piye? Kota. Oh, kok aku ora mikir tekan semono ya. Nah, itulah. Nah, akhirnya saya sama teman-teman iki piye iki kok ngene iki. Sik anu we, kita matur ke ini, ke siapa? Dinas Kebudayaan. Dinas. Nah, pada waktu itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kan pecah. Kita ikutnya di kebudayaan. Terus kita bilang, Mbok, kalau punya channel YouTube, kalau diperbolehkan kita pinjam. Nah, setelah itu ada channelnya, tapi terus kita mau pakai kuota apa Ibu, Pak? Kan kita bingung tuh akhirnya diusahakan kita melalui antar dinas itu kita ke dinas Mas, perhubungan, kalau ini Yang kok internet ke atau Telkom, Telkom. ya ke Telkom. Akhirnya kita memang diberi fee ya. Kemudian dari situ kita bisa live terus seminggu 3 kali. Nah setelah itu kita live terus dengan durasi waktu memang pendek. Nah setelah itu sampai kita diperbolehkan main di malam hari. Nah itu pun dengan durasi juga pendek, dengan penonton yang terbatas juga. Nah sampai akhirnya memang dipastikan kalau kita sudah bebas dari COVID. Nah itu pun banyak penonton yang masih menginginkan kita live. Ya kita juga menuruti. Tapi setelah itu masih pada menginginkan terus saja ya, kita ya sing bobrok nopo ya ta. Akhirnya kan nggak mau kesini lah, terus sudah aja dikat saja. Nanti kalau pengen lihat ya monggo dipersilahkan untuk ke gedung wayang. Lah dengan itu, dengan cara seperti itu kita tidak tahu ternyata dengan adanya itu penonton makin banyak karena melihat itu. Iya, soalnya apalagi COVID kan berapa tahun, kalau misalkan emang ini benar-benar berhenti kan, nah
bisa aja pas di COVID itu sampai sekarang kan jadi mangkrak gitu. Iya. Jadi peminatnya makin berkurang. Iya, akhirnya kita kan dari itu Mas, dari kita membuat live streaming itu kita juga punya kegiatan karena kita memang di kelompok. Nah, itu kalau kita pas WFH di sini, pas ketika kita tidak live ya, jadwal kita tidak live, kita latihan. Nah, sehingga pertunjukan itu betul-betul maksimal. Karena kita di sini itu tidak ada latihan loh Mas. Berarti spontan gitu Bu? Spontan. Cuman udah punya basic hafal ceritanya gitu? Ya enggak juga. Enggak juga. Nah, kalau ketika sutradara ingin mementaskan lakon yang baru, otomatis yang pemainnya kan kok awam banget yo lakon ini. Ya mau nggak mau kan tetap mempelajari lagi, tetap tanya. Kalau di sini gini prosesnya, pemain itu kalau siang hari kan kita dari pihak sutradara kan sudah nge-share itu dapuan itu apa namanya Mas? Casting. Oh iya. Casting dengan alur cerita loh ya, bukan naskah ya. Iya. Alur cerita. Jadi nanti alur ceritanya itu kamu, oh berarti nanti saya keluar nomor ini. Nah itu namanya alur. Nah setelah itu tahu kan, oh ya saya jadi ini keluar ini. Setelah malamnya datang ke sini jam 5 itu kita ke sini, kemudian rias, ambil kostumnya, dipakai, baru tanya ke sutradara, saya nanti gimana? Nah, tanya sutradara, setelah dikasih tahu nanti kamu gini, oke siap, baru tampil. Hebat berarti ya? Iya. Tanpa latihan. Nah kalau memang kita butuh latihan, ya nanti dari pihak pemainnya ini koordinasi sendiri ya. Dari pemainnya sendiri. Tapi kalau itu yang pemain aktor gitu ada batasannya nggak sih? Misalkan kan yang tadi ada yang dari masih sekolah, nah misalkan sudah lulus sekolah nanti dia pengen berhenti lah, nggak mau jadi aktor lagi, kan pasti ada aja tuh. Bisa. Kalau gini Mas, kalau yang di sini ini kan kebanyakan yang memang betul-betul dari karyawan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, ada yang sudah PNS, ada yang P3K, dan ada yang TKPK. Kalau yang masih sekolah, itu kan hanya mereka kan pengen belajar. Jadi kalau mau berhenti kapanpun itu monggo silakan. Jadi nggak ada hambatan buat Ya pemainnya. ada. Karena kita kan memang sudah jadi pegawainya pegawainya Dinas Kebudayaan. Setiap bulannya kita digaji. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan. Oh ya, terakhir dari Ibu boleh diinfokan teman-teman kapan aja acara Pementasan ini? ya. Oh gitu. Pementasan wayang orang itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Main jam 8 malam. Kalau untuk melihat wayang itu ada reservasi ya. Supaya enak itu memang kita enaknya itu reservasi dulu, dan dari reservasi itu melayani dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lebih dari itu tidak dilayani. Meskipun itu sudah WA, mohon maaf kalau tidak dibalas karena ada jam-jam pelayanan gitu. Berarti bukannya setiap hari kecuali hari Minggu ya Bu? Iya, betul. Hari Minggu di sini juga pentas, tapi itu beda grup dan itu ketoprak, bukan wayang. Tapi buat umum juga? Umum. Itu dulunya ketoprak Bali Kambang, karena di sana kan dibangun, direhab kan. Iya. Karena gedungnya sekarang sudah setara gedung internasional, jadi
untuk Izinnya kita susah. sendiri saja, kita sendiri wayang orang sendiri aja. Kalau ke sana itu pentas ke sana aja jarang banget. Iya. Sebenarnya kita memang ditawarin, cuma kitanya yang nggak mau dari wayang. Tapi kalau dari ketoprak pinginnya pentas di sana. Kalau dari sini memang Nyaman wayang di sini, Pak. nyaman di sini karena apa? Karena penggemarnya wayang itu lebih suka kalau wayang itu memang di sini karena rohnya wayang sendiri itu di sini bukan di Balikambang gitu. Meskipun sebaik atau sebagus apa pementasan itu tidak seperti Di rumah sendiri. Di rumah Iya. sendiri. ya. Ya Bu, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Kami pamit. Yes. Sukses terus buat wayang orang Amin. Sriwedari. Terima Sukses, kasih. sehat selalu buat seluruh orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Terima kasih. Ya, amin, amin. Mohon maaf kalau ada kekurangannya saya memberikan informasi. Mohon maaf nggih.